Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Ibu yang benar-benar rahmati oleh Allah SWT, kita akan membahas tema hari ini adalah lembutkan akhlakmu. Jadi kalau Ibu Karti bilang lembutkan hatimu, orang tidak bisa mengukur. Ya, bagaimana lembutnya hati itu? Tapi kalau akhlaknya yang lembut, baru bisa orang merasakan. Ya, jadi lembutnya akhlak itu adalah representasi dari lembutnya kalbu. Ya, orang kalau kalbunya lembut, maka otomatis akhlaknya kan kenapa? Karena akhlak itu buah dari iman. Jadi kalbu itu kalau diisi iman dengan benar, maka akhlaknya akan lembut. Ya. Dan Allah SWT berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24-25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibrahim ayat 24-25, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribu Allahu amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kamu dibaca terjemahnya kelas Bu. Nih. Limitnya nih. Hah? Ayat 24-25. Tidak dapat memperhatikan bagaimana Allah akan membuat ucapan dengan Tuhan. Orang itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dan seisi. Dan Allah membuat pertolongan itu untuk tidak ada sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan permisalan. Ya, kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Kalau kalimat thayyibah itu tertanam dalam diri orang mukmin, maka dia ibarat seperti pohon yang Nabi pernah bertanya kepada para sahabat sebagai benar riwayat Bukhari, pohon apakah yang dimaksud oleh ayat ini? Semua terdiam, tidak bisa menjawab. Ada seorang anak umur 14 tahun, dia terbetik apa yang maksudnya, tapi tidak berani mengungkapkan karena di majelis itu ada bapaknya dan ada orang-orang tua lainnya, sehingga dia merasa minder untuk menyampaikan itu. Sampai Nabi mengatakan pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Ibu kalau ke Madinah itu akan ketemu kebun-kebun pohon kurma. Dan kalau ada kebun-kebun kurma, itu berarti pasti banyak air di situ. Ada mata air, ada sungai, ada air. Nah, kehebatan pohon kurma itu beda dengan pohon-pohon lain. Dia bisa menahan air sampai 2 tahun. Makanya di Arab itu kan jarang hujan. Tapi kalau dia hujan, oleh pohon kurma itu ditahan untuk kebutuhan selama 2 tahun. Nah, begitulah orang mukmin itu. Kalbunya itu selalu tersirami ya.
bersirami dengan keimanannya itu, ya, sehingga dia selalu subur. Dalam ayat lain Rasulullah mengatakan, "Masalah ba'atan Allah min al-huda wal ilm kama tadi petunjuk yang aku diberikan oleh Allah ini seperti hujan. Hujan itu turun ketiga macam jenis tanah. Tanah yang pertama ketika turun hujan, dia menerima air itu, kemudian dia menumbuhkan pohon. Ini namanya apa? Tanah yang subur. Itulah gambaran kalbunya orang mukmin. Ya. Jadi ketika ibu mendengar kajian, ketika ibu mendengar nasihat, ketika ibu baca Quran, ketika ibu baca hadis, ibu akan kemudian meresapi itu seperti tanah yang subur, dia meresapi dan kemudian menumbuhkan pohon. Jadilah amal-amal saleh itu. Nah, itulah gambaran kalbunya orang mukmin. Sementara kalbu-kalbu yang lain itu seperti air hujan, dia nggak bisa menumbuhkan pohonan, cuma dia menampung air gitu. Jadilah sumur-sumur itu. Jadi dia bermanfaat untuk dirinya, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, adapun ada sebagian banyak orang manusia, berapapun air hujan, dia seperti saat tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan pohon. Berapapun air hujan, lepas saja begitu. Nah, begitulah kalbunya orang munafik, kalbunya orang kafir, sehingga tidak ada yang menyerap kalbunya dengan keimanan itu. Nah, karena itu orang mukmin ini kalbunya dia subur, seperti suburnya pohon kurma. Yang kedua, pohon kurma itu pohon yang tangguh, mau hujan, mau panas, mau angin, dia tidak tumbang. Begitu hakikatnya orang mukmin ini. Orang mukmin ini tidak mudah tumbang dia, stres, depresi, apalagi putus asa, apalagi sampai bunuh diri, sama sekali tidak terkena kepada orang mukmin. Kenapa itu? Kenapa orang mukmin ini kok tangguh menghadapi kenyataan? Lihat orang di Gaza, anak-anak, remaja, ibu, kakek-kakek, mereka itu hancur, rumahnya, terbunuh banyak keluarganya. Tetapi apa yang terjadi, begitu tangguhnya mereka, apa yang mereka bilang, kami masih punya Allah. Nah, di sini ada dua kondisi manusia ini. Ada manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Namanya apa? Inner locus of control. Berhasil atau gagal saya. Nah, orang seperti ini riskan untuk terkena stres, depresi, maka sampai kepada putus asa itu. Ini bahaya sekali. Nah, kenapa? Terlalu pede dengan dirinya, seakan-akan dirinya itulah paling hebat. Padahal manusia itu lemah. Khuliqal insanu dhaifan, manusia itu lemah. Maka dia butuh kepada orang lain kan. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Tetapi orang mukmin tidak begitu. Ya, dia punya gantungan di luar dirinya. La haula wala quwwata illa billah. Ketika dia ada masalah, ngapain Bu? Butuh sholat minta sama Allah. Makanya tidak selalu musibah itu hanya dihadapi dengan otak. Makanya musibah itu selalu harus kita komunikasikan kepada Allah yang memberikan musibah itu. Jangan lupa. Nah, karena disitulah jalan keluar yang Allah akan berikan. Karena Allah janji, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri satu kesulitan, ada berapa? Dua mudah. Ada tak ibu ini yang hidupnya nggak ada masalah? Nah, wajahnya itu kelihatan banyak masalah. Kita ini semuanya punya masalah. Tidak ada orang hidup tidak punya masalah. Justru masalah itu untuk menentukan kualitas iman kita. Seperti itu. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Ketika kita bergantung kepada Allah yang maha segala-galanya itu, maka kita menjadi kuat. Dalam dunia psikologi itu, bila kita punya masalah, kita sampaikan kepada pihak lain, maka masalah itu 50% sudah terselesaikan. Ibu, dengan masalah berikutnya, kita cari pemecahannya seperti itu. Makanya apapun yang sedang menimpa kita itu, jangan lupa selalu
mengkomunikasikan dengan Allah SWT. Makanya hidup manusia itu tidak ada orang hidup senang terus, juga tidak ada orang hidup susah terus, tidak ada. Ya. Makanya hidup ini diberikan oleh Allah karena senang, karena susah. Kalau senang bersyukur, kalau susah bersabar. Itulah senjatanya orang mukmin. Makanya Nabi memuji orang mukmin ini. Dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan ajaban bi amril mukmin. Inna amra kullu fi khair. Hebat orang mukmin itu karena semua urusannya bagus. Inna sabata sabra syakar fatana khalillah. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Inna sabata sabar fatana khalillah. Kalau dia dapat ujian, dia bersabar. Itu lebih bagus baginya. Makanya orang mukmin itu menakjubkan katanya. Nah ini harus ada sama kita itu. Makanya orang yang tidak memiliki jiwa, jiwa syukur dan jiwa sabar, ibarat dia jalan dengan satu kaki. Ya Bu, gimana jalan satu kaki? Kira-kira nyampe tujuan nggak? Nah mungkin, ya, karena kan ada tiga keadaan manusia. Dia berjalan normal, atau berjalan dengan satu kaki, atau dia jalan terbalik, akrobatik. Ya, kakinya di atas, kepala di bawah. Tambah kayak lagi. Ya Bu. Nah, itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budu Allah ala harf. In asaba khidmat nabi wa in asaba fitnatan qalb ala aqibaihi. Khasrat dunya wal akhirah. Dzalika huwa al-khusran mubin. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Itu gambaran orang yang hidupnya berjalan dengan satu kaki. Coba silakan baca. 11 Al-Hajj 11. Itu gambaran orang yang hidupnya cuma mau senang aja. Ada nggak orang yang gitu? Makanya ketika ditimpa kesulitan, goncang dia. Ya Bu. Makanya kemudian tidak jarang orang-orang seperti ini hidupnya jadi hampa. Ada seorang bapak-bapak konsultasi sama saya, sudah 6 bulan tidak bisa tidur. Padahal punya hotel, kekayaannya melimpah. Berapa? 6 bulan tidak bisa tidur. Gimana caranya terakhir itu? Saya bilang setiap subuh kami sholat berjamaah di masjid. Ya Bu, untuk apa Ibu? Karena sholat subuh indikasi orang itu apapun dekat sama Allah. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bu, jadi Ibu kalau mau lihat ibunya sendiri, suaminya atau anaknya, ukurannya apa? Sholat subuh. Itu ayatnya di 78 surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya, surat Al-Isra ayat 78. Yuk, betul ya. Ya Bu, saya hari ini menyebarkan quotes bahwa lelaki itu seperti matahari. Ya Bu, dia menyinari, dia memberikan ultraviolet, dia memberikan kehangatan buat keluarga. Ya Bu, bikin gizi. Ya, tetapi ibu-ibu ada seperti bulan. Ya Bu, bulan itu apa tugasnya Bu? Menerangi Bu ya. Ya, makanya kalau matahari dan bulan ini bekerja seimbang, ya Bu, rotasinya pasti akan bagus itu kehidupannya.
Itulah suami istri. Tetapi ibu lihat posisi 5 waktu itu Allah kaitkan dengan apa? Dengan matahari. Ibu, semua sholat itu kaitannya dengan matahari. Makanya kenapa lelaki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Jadi saya tanya sama orang Indo Jawa Timur tadi, ini dalil lelaki wajib di masjid itu apa? Ayatnya itu ayat 78 surat Al-Isra. Dan yang kedua hadis Nabi cukup banyak dan praktek Nabi sendiri. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Ya, jangan lupa suami-suami ibu, anak-anak yang laki-laki yang subuh ke masjid. Kenapa? Jangan kalah sama burung. Ya, jangan kalah sama ayam. Ayam itu berkokok kan? Sebelum subuh sudah berkokok. Makanya dalam riwayat itu Nabi paling banyak bangun tahajud malam karena dengar suara ayam, kokok ayam. Sekarang kokok ayam sama ibu diganti dengan suara diganti ya, alarm nih. Tapi ibu kalau itu sebenarnya mati lah. Ibu, lihat makhluk-makhluk itu, semua sudah bergerak. Ya, dan ibu lihat kan gerakan binatang-binatang itu tidak ada satupun makhluk masih berkeliaran. Ibu, kecuali burung hantu ya. Ibu kecuali burung hantu, ibu jangan gerakannya malam. Ya, semua burung makhluk sudah ada yang di kandangnya. Ya, termasuk walet yang berjalan berkilo-kilometer itu, tapi makhluk sudah di rumah. Itulah makhluk Allah. Nah kita yang harusnya itu bapak-bapak itu kalau cari harta cari duit jangan lebih lah dari maghrib. Seperti matahari dia berkeliling, maghrib sudah tenggelam di rumah. Itu baru benar tuh. Nah laki yang ini yang benar nih. Ingatin tuh para semangat. Kenapa? Dia memberikan kasih sayang kepada istrinya, dia memberikan kepada anak-anaknya. Itu kehangatan dalam rumah tangganya luar biasa itu. Sekali lagi Bu, sholat 5 waktu kaitan dengan apa? Dengan matahari. Itu laki-laki itu. Coba jaga itu sholat jamaah. Nah kemudian itu rahasianya kenapa kita sholat 5 waktu itu, ya supaya lelaki itu peredarannya benar gitu. Nah kemudian ibu sekalian, saya bilang sama bapak itu, kalau mau bisa tidur, usahakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, kalau mau tidur wudhu, ibu kalau mau tidur sekantuk apapun tetap wudhu, ya bu. Nanti nggak bisa tidur kalau salah bilang, ya habis ibu wudhu, ibu baca Quran. Saya bilang sama bapak itu, bapak baca Quran 1 juz sampai 10 juz. Tidur ibu. Nggak sampai 1 juz dan tidur. Ya. Kenapa? Karena setan yang bikin dia ngantuk. Yuk, setan nggak mau kita banyak baca Quran dulu. Ya. Makanya ibu-ibu yang ketiga baca Quran, ini cepat-cepat selesai. Berarti apa itu? Sedang digoda sama setan. Ya, saya heran ibu-ibu itu pegang HP itu sehari bisa 12 jam. Menurut hasil kita ya, rata-rata yang pegang HP itu, sehari 12 jam. Betah itu, luar biasa itu. Tapi kalau pegang Quran, sebetulnya santai. Itu gelar setan itu. Makanya ada ulama di Mesir mengatakan dulu para salafus saleh itu begitu dekatnya dengan Al-Quran, sebagaimana orang sekalian dekat dengan api. Itu. Saya merasakan apa? Kelimpungan, atau kelimpungan? Kelimpungan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Panik, bukan panik. Kelimpungan itu kayak panik. Sehari saya coba dari hotel Cikeas, ketika dipindah ke hotel perpindahan itu kartu Quran. Ya malam itu saya tidak dikasih Quran.
ternyata minta Quran, misalnya kalau dikasih Quran dari masjid, jadi semalam itu kelimpungan, makanya jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kali ini cahaya yang mencahaya di kita. Ya. Nah kembali kepada ayat tadi itu, bahwa orang mukmin itu seperti pohon kurma yang akarnya kokoh sehingga tidak mudah tumbang. Makanya ibu-ibu harus lebih kuat dari suaminya. Kenapa ibu? Ibu-ibu secara mental, kalau fisik jelas lebih kuat laki kan, tapi secara mental harus lebih kuat ibu dari istri dari suaminya. Kenapa? Kenapa ibu? Karena ibu ngaji, suaminya nggak ikut ngaji, ya. Makanya iman ibu harus di atas suaminya, ya. Sebab ada ibu-ibu atau di sini ada tempat lain. Saya ajarkan kalau mau menundukkan suami, caranya gimana? Sebelum tidur cium tangannya, ya. Maaf-maafan, sebab tidur nggak punya beban. Oh, itu sunnah nggak itu? Itu kata Nabi, bukan cuma sunnah itu. Sifat wanita ahli surga. Ibu, sifat wanita ahli surga, bu, sebelum tidur, ibu bilang terus Andre, itu luar biasa. Suami yang dapat perempuan seperti ini, ya bu, dia tidak akan pernah lupa, ya, dan dia akan selalu terikat dengan istri yang seperti ini, ya, karena sulit menemukan perempuan seperti ini. Istrinya, apalagi istri itu kan pengorbanannya luar biasa, ya bu, dikorbankan semuanya untuk suaminya. Ya. Namun demikian, itu bagaimana sikap lelaki kepada istrinya dan penting supaya hidupnya harmonis, rumah tangga harmonis. Nah, Bapak Ibu, jangan salahkan suami. Jadikan mereka ini objek kita untuk kita ubah. Dengan apa? Dengan akhlak kita. Makanya Nabi katakan apa? Inna kumlantas nasa amwalikum wa fasi'uhum bi akhlaqikum. Kata Nabi, kamu tidak akan mampu merubah orang dengan apa? Dengan hartamu. Tapi kamu bisa merubah orang dengan apa? Dengan akhlak. Ya, makanya hari ini temanya lembutkan akhlakmu, karena begitu hakikatnya orang mukmin itu, laki maupun perempuan, supaya lembut sikapnya. Betul ya? Makanya kembali kepada pohon kurma tadi itu, karena akarnya kokoh, itu rasanya kabar dari keimanan. Ya, keimanan yang kuat sehingga tidak mudah menjadi stres, depresi dan apa. Nah, ibu kalau sudah mulai suka musik, itu tandanya mulai stres. Itu jerawatnya, ya bu, udah mulai itu bu, terus tangannya mulai dingin, dan itu bu, namanya psikosomatik. Udah bapak stresnya sudah pengaruh kepada kesehatan, terus marah-marah, terus lagi stroke tuh, ada itu, makanya bu 70% penyakit karena pikiran. Ya, makanya pikirannya harus kita lakukan. Makanya Pak, berpikir positif. Tapi dalam bahasa mereka, berpikir positif itu nggak jelas. Apa maksudnya berpikir positif? Menurut Islam Ibu, apa Ibu? Husnudzon kepada Allah. Ibu, apapun yang terjadi dengan kita, jangan pernah suudzon sama Allah. Tapi Bu, husnudzonlah. Kalau kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, tidak ada masalah yang tidak bisa kita percaya. Ibu, memang kadang-kadang butuh waktu, ya, tapi sabar, itu pasti ada jalan keluarnya. Makanya bahasa manusia itu, ya saya simpulkan, keberhasilan, kegagalan adalah rahim dari keberhasilan. Ibu, kesulitan jalan menuju kesenangan. Ibu, saya mau tanya ibu mana lebih suka? Senang dulu baru susah, atau susah baru senang? Hanya ada kemungkinan ya, senang kemudian jatuh susah, kaya jatuh miskin, sehat jatuh sakit, atau kemudian susah berubah jadi senang. Ibu pilih yang mana? Nikmat, lapar dulu, kenyang. Ibu, hujan itu turun dimulai dengan apa? Mendung dulu. Ibu, hujan itu dimulai dengan apa?
mendung dulu baru turun hujan itu. Ya, makanya ibu-ibu kalau mengalami suatu kesulitan, ada masalah, apa yang itu? Pertama muncul di pikirannya, Allah sedang perhatian sama kita, ibu. Allah sedang perhatian sama ibu. Makanya kita selamatkan karena dulu, karena semua masalah kita pertolongan sama Allah. Kalau kamu punya masalah, kembalikan kepada Allah sehingga kita dibantu untuk mencapai masalah itu sehingga menjadi ringan. Ya, sesulit hidup ibu, tidak akan lebih sulit dari yang dikejar. Itu makanya alhamdulillah bersyukur sama Allah. Ibu, makanya jangan suka ngeluh. Ya Bu, jangan suka ngeluh, nasinya kurang aja. Ya Bu, makanya banyak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada mereka berbuat baik kepada kita. Ya, dengan cara itu insya Allah pribadi kita akan menjadi. Ya, jadi pertama penguatan pada keimanan itu. Pohon kurma itu ditandingkan kuatnya Bu, akarnya. Kemudian apa makna menjulang ke atas itu? Menjulang ke atas apa itu? Ibadah-ibadah. Termasuk doa-doa itu kan? Ya. Ibadah itu intinya doa. Coba ibu lihat di akhir surat Al-Furqan. Ya. Di akhir surat Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lisama. Di akhir surat Al-Furqan. Ya. Ayat terakhir surat Al-Furqan. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak memerintahkan kamu melepas kalau ada ibadah. Bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal kamu sendiri telah mendustakannya. Padahal ayat itu bukan menyebut ibadah. Ayat itu menyebut doa. Cuma ditafsirkan terjemahkan dengan ibadah. Kenapa Bu? Intinya ibadah adalah doa. Makanya ibu-ibu yang banyak doa, tandanya apa? Banyak ibadah. Jangan ibu doanya begini, udah depan Ka'bah jauh-jauh, ribuan kilo. Doanya begini, ya Allah, engkau yang apa yang aku inginkan. Ya Allah, engkau tahu yang kamu inginkan apa? Itu pelit dalam berdoa itu. Ibu, kalau doa itu dirinci, ibu. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku inginkan. Jadi kita pokoknya senang baca sendiri ya. Makanya banyak berdoa. Makanya doa itu kata Nabi, mukhul ibadah, otaknya. Ibu sholat, ibu puasa, ibu umroh, ibu haji, semua itu intinya gimana? Dan doa itu tandanya apa? Kedekatan seorang hamba kepada Allah. Ibu, doa itu artinya Bu, kedekatan seorang hamba kepada Allah. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin doanya dikabulkan. Satu kali terjadi paceklik di Madinah itu. Di sana itu ada ulama besar namanya Al-Qaddan. Ibu, seorang ulama tabi'in. Bukan dari ini mengajak umat ini untuk berdoa supaya terlebih. Tapi Allah belum kabul. Sampai suatu malam setelah dia tahajud, dia termenung. Apa dosa kita ini? Kok sampai Allah tidak mengabulkan doa-doa kita? Allah tidak turunkan hujan. Dalam posisi bukan dari sedang merenung gitu Bu, tiba-tiba ada hamba Allah yang hitam masuk ke dalam masjid. Ini Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi, dia sholat 2 rakaat, tiba-tiba berdoa, ya Allah, aku menyaksikan hamba-hambamu sedang susah ya Allah. Aku bersumpah kepadamu ya Allah, turunkan hujan untuk mereka ya Allah. Lalu tangannya terlebih, hujan terlebih. Bukan jadi bingung, siapa yang ya, makanya kata Nabi, wa inna min nasi
Man tidak aksama Allahi abara. Ada di antara manusia ini, bila dia sumpah kepada Allah, apapun yang dia minta Allah kabul. Boleh nggak sumpah sama Allah? Boleh. Tapi itu muncul kapan? Ketika orang itu sudah kuat hubungannya sama Allah. Ya, sehingga dia bisa mendesak Allah untuk apa? Untuk mengabulkan doa. Apalagi doa dia bukan untuk dia kan, untuk umat. Sehingga bukan dia bingung, siapa ini orang? Padahal dia orang itu dan tidak dikenal di Madinah. Sepertinya dia pendatang baru. Akhirnya habis sholat subuh diikuti oleh kandangan itu. Kemana dia orangnya? Sampai masuk ke satu rumah kecil, orang itu udah masuk, nah lama diketok pintunya sama kandangan. Bukan ini lah besar, kalian tadi diketok pintunya, muncul abang-abang. Bukan pintunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Bukan dan lihat rumahnya nggak ada apa-apa, kecil satu tikar. Tikar untuk sholat atau kita tidur. Terus mengandang tanya, kamu ini siapa? Aku tidak melihat kamu ini sebagai penduduk Madinah. Sepertinya kamu pendatang. Apa kata kamu? Ya, memang saya pendatang. Saya cuma tukang sepatu. Kerja saya hanya apa? Sepatu. Tapi saya melihat dari kamu, waktu sebelum subuh kamu sholat, kamu doa sama Allah, sehingga Allah turunkan hujan. Rupanya diketahui oleh orang ini, bukan orang ini berubah jadi merah. Kemudian dia ambil barang-barangnya, langsung ditinggal, terus hilang. Sehingga bukan tidak tahu siapa. Ya kenapa Bu? Orang soleh tidak boleh ketahui kesalahan. Jadi orang-orang suka menunjukkan kesolehannya, tapi dia belum soleh. Artinya apa? Sembunyikan kesalahanmu. Disitulah kedekatanmu kepada Allah Subhanahu. Jadi makanya ibadah itu intinya mana Bu? Doa. Ya. Tapi keliru juga orang. Belum berjauh itu cuma doa dulu. Yang penting kita doa. Ini pemerintah cepat-cepat. Yang penting kita doain. Terus kamu payah untuk berubah. Rezeki itu gimana caranya? Keliru juga ini. Namanya murjiah. Murjiah itu orang yang tanpa usaha cuma hanya mengandalkan kepada doa. Kira-kira kalian mau kaya, apa yang dilakukan? Usaha dulu, baru doa. Ketika ibu mendapatkan keluarganya sakit, berobat dulu, baru doa. Harus ada usaha dulu. Sehingga usaha itulah yang akan Allah turunkan apa Bu? Apa Bu? Allah turunkan apa? Jalan keluar. Makanya paling bagus apa itu? Paling bagus apa? Kalau masalah paling bagus apa? Sedekah. Sedekah dulu. Baru doa semua. Ada seorang yang punya keluarga bertahun-tahun sakit tidak sembuh. Dan ceritanya yang menginspirasi saya. Jadi ada orang keluarga yang bertahun-tahun tidak sembuh. Dia nanya kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ulama tabi'in, ya, ulama hebat yang di dalam dirinya terkumpul 3 kelebihan besar. Pertama dia ulama, kedua dia mujahid besar. Ibu, mujahid besar maknanya apa? Jadi kalau dulu itu dalam perang itu ada perang tanding, ya, musuh satu, kita satu, bertanding. Itu yang paling banyak majunya berlebaran, tapi tertutup banyak. Sehingga orang tidak tahu. Dia bertanding itu selalu menang. Dia ulama dulu. Sekarang ulama sakit-sakitan. Ya Bu, lemes. Ulama sekarang ini ada yang salah. Ulama itu harus kuat, kakak. Ya Bu, memberani. Itu ulama sebenarnya. Nah, itu Nabi kan begini. Ulama-ulama sahabat itu seperti itu. Nah, kalau soal lebaran ini, makanya orang tidak tahu yang bertanding itu ada ulama besar ini, ada lebaran. Kalau pemuda-pemuda tahu, nggak akan diizinkan. Udah di belakang aja, kita di depan. Lawan yang pemuda itu kan, dia justru di depan. Ini kita lebaran. Yang ketiga, dia pengusaha sukses yang sangat dermawan dengan kekayaan itu. Akan itu
sekampungnya dia berangkat haji, biayanya kalau umpamanya 100 juta, orang udah nyerahin, ya setelah ini uangnya biasanya sama dia, kemudian dibawa semua haji, pulang haji dikembalikan lagi ke penghuni. Berarti apa? Seluruh gaji ditanggung sama dia. Dan saya menyaksikan ada seorang hamba Allah cacat pakai kursi roda. Ya, dan dia termasuk memaksa saya untuk berangkat haji. Kamu harus berangkat haji. Dia tahu semua. Saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa haji karena saya cacat. Kaki saya itu habis ditabrak ibu hancur. Saya nggak bisa. Ya, kalau saya sendiri nggak bisa. Saya siapkan meskipun 2 orang untuk mendampingi kamu berangkat haji. Saking orang ini kepingin saya berangkat haji. Saya udah haji mungkin 10 kali lebih kan ya. Tapi orang ini maksa untuk haji. Kalau gitu, saya akan bawa adik saya yang berhaji. Oh, gak apa-apa. Saya telepon adik saya. Kamu haji nggak? Ya mau lah. Ini paspor, belum bikin paspor. Seminggu berikutnya dia berangkat sama saya haji, dibiayai semua orang yang cacat. Ternyata saya bisa. Berapa orang yang bisa mengikut? 500 orang. Dibiayai semua orang ini. Luar biasa. Dan saya ketemu orang ini pertama nangis. Ya, dia jauh-jauh dari luar negeri datang ke sini. Dan dakwah sampai Papua. Bersama Sofadil Karamatan dibawa sampai ke Papua. Ini orang cacat loh. Dan dia dakwah sampai ke Afrika. Luar biasa. Masih zaman ini Bu, orangnya masih hidup. Ya Bu, masih ada sama Allah seperti itu. Ya. Dan orangnya Bu, lebih lembut dari orang Jawa. Padahal dia orang Arab Bu, dia lebih lembut dari orang Jawa. Luar biasa. Nah, Abdul Mubarak ini, dia ulama, dia mujahid, dia dermawan. Orang kalau memiliki 3 kriteria ini, Bu, lengkap. Tapi sulit kita menemukan hari ini orang seperti itu. Bu, nah, Bapak Ibu, apa jawaban Abdul Mubarak ketika ditanya sama keluarga itu? Keluarga kami ada yang sakit menakut, ya di tempat tidur aja, nggak sembuh-sembuh. Gimana caranya Tuhan? Apa kata Tuhan? Suruh dia bikin sumur. Suruh dia bikin sumur. Semoga Allah angkat penyakit. Nah, kalau kita dibikinlah sumur. Sumur itu memberikan manfaat untuk banyak orang kan. Orang minum dari air sumur itu banyak orang. Allah kesembuhkan orang. Dan itu saya praktekkan. Boleh cerita gitu ya? Saya praktekkan 2,5 tahun yang lalu. Saya ke Jawa Timur kunjungi ibu saya. Qaddar Allah, di sana saya kena ujian sama Allah, penyakit ambeien yang berat. Ya, miring sakit, duduk sakit. Ibu-ibu udah kumpul di depan mau pengajian, saya nggak bisa, saya nggak kuat. Akhirnya saya konsultasi dengan dokter Surabaya, keputusan mereka harus operasi. Ya, karena sudah berat, harus operasi. Tanya, kalau dioperasi butuh berapa lama pemulihannya? Minimal 3 bulan. Waduh, berarti dakwah saya akan terganggu berapa? 3 bulan. Saya nggak mau. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya teringat ini cerita Abdul Mubarak ini, Bu. Maka uang yang saya siapkan untuk operasi, saya belikan madu, bagi iman, saya bagikan di jauh masjid. Ya Allah, angkat penyakit ini, ya Allah. Ya Bu, dan itu saya balik, pulang itu. Ya, saya pulang ke Bekasi. Sampai sekarang tidak ada lagi. Maknanya Bu, tidak selalu penyakit itu pendekatannya adalah rumah sakit, dokter, obat, ya Bu. Jangan lupa siapa sama penyembuh Allah. Jadi ini kembali kepada apa Bu? Kedekatan kita kepada Allah. Ya Bu, makanya Ibu sekalian, siapa sih orang mau sakit? Siapa sih orang mau menderita? Tapi ketika itu diuji oleh Allah, apa Bu? Sampai udah terima dulu. Tapi kemudian minta sama Allah diberikan jalan keluar untuk kita segera lepas dari kesulitan. Nah itu yang kedua Bu. Jadi pohon kurma itu biar kokoh akarnya itu keimanannya, udah Bu, bagus ibadahnya. Ya, ini apa efeknya itu? Maka perbuatan namanya buah kurma itu. Jadi buah kurma inilah akhlak mulia Ibu. Jadi orang yang bicara akhlak tidak terkait dengan keimanan, tidak terkait dengan ibadah, maka itu adalah buah imitasi. Tahu buah imitasi Bu? Tahu buah imitasi? Ibu taruh tuh buah mangga atau buah jeruk yang
Dia plastik itu bisa dimakan tuh. Ah, begitulah akhlak yang palsu itu. Akhlak yang tidak terkait dengan keimanan dan ibadah, maka dia akhlak yang palsu. Itulah akhlaknya para politikus kebanyakan. Janjinya macam-macam, tapi kenyataannya pahit. Ya, sekian banyak janji yang disampaikan, ternyata yang dilaksanakan mungkin cuma satu dua yang lainnya berjalan. Hanya janji palsu. Itu kenapa? Itu pasti ada masalah dengan iman dan ibadahnya. Kalau politikus benar, maka janjinya dan kenyataannya harus sesuai. Ya Bu, harus dilaksanakan janjinya. Nah, karena itu berpikir sekalian, berarti akhlak itu adalah buah dari apa Bu? Dari keimanan dan ibadah. Maka buahnya pohon, apa namanya, buah kurma itu. Jadi sekalian, dalam jurnal saintis yang dibuat oleh Amerika, mereka meneliti tentang buah kurma. Apa hasilnya Bu? Tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Tapi sayangnya kita mengkonsumsi buah kurma kalau di rumah tuh. Ya Bu. Bu, apa makanan Nabi yang utama? Saya pelajari, kok Nabi ini kuat sekali. Istrinya 9, pernah dalam semalam menggauli semua istrinya. Tapi kalau nggak akibat nggak mungkin, kan? Dari mana kekuatan Nabi? Kita pelajari. Ternyata apa kesimpulannya? Kekuatan Nabi dari mana? Air dan kurma. Ibu, makan Nabi itu makan utama Bu, air dan kurma. Kita makanya kerupuk. Gimana gitu aja? Nanti lapar makan Indomie. Ya Allah. Bu, kalau bisa larang anak ibu makan itu dulu, ya, karena nggak bikin kuat. Nah, kaidah dalam kesehatan, karena itu kan falian turil insanu ila ta'ami. Ya, hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Apa kaidahnya Bu? Jadikan makanan untuk obat sebelum obat jadi makanan. Kaidah Bu ya. Jadikan apa Bu? Makanan obat sebelum obat jadi makananmu. Berarti ketika ibu mau makan, mau minum, pikirkan jadi obat tidak? Ya Bu, jangan cuma sekedar kenyang. Dan ada ibu-ibu itu ada makannya dikit, tapi minum sebulan dia. Makanya berat-berat, akhirnya nggak sehat. Ya Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi ibu yang keberat-berat yang buku ya. Jadi semuanya kita alami seperti itu. Ya Bu. Tapi ketika nanti persepsinya sudah benar, maka dia akan mengarah kepada hidup yang sehat. Satu kali saya diundang oleh bupati di wilayah Sulawesi Selatan. Saya datang hari Kamis, disambut, ditaruh di head guest house. Itu ada macam-macam buah-buah. Saya lihat nggak ada buah-buah. Jadi saya besoknya hari Jumat, pas khutbah Jumat, dia ada Kapolres dan Dandim. Saya khutbah Jumatnya, saya kasih judulnya kurma. Judul khutbahnya Bu, kurma. Saya berikan ayat 24-25 Ibrahim yang tadi kita pelajari. Saya terangkan macam-macam. Terakhir saya bilang, rumah yang tidak ada kurmanya, itu rumahnya orang miskin. Pulang Jumatan, dikeluarin rumahnya, di kamarnya dia. Kurmanya di kamarnya. Hanya dikeluarin. Ya, jangan sampai ibu rumahnya bagus-bagus nggak ada kurmanya, ya Bu. Tadi mulai kelihatan mana kurmanya nggak kelihatan, ya Bu. Itu biasa ya. Harus di rumah ibu ada buah. Jadi kalau lapar malam makan, kalau itu sehat Bu. Ya itu sehat ya. Nah waktu itu Ibu sekalian, ini sekedar menggambarkan bahwa akhlak mulia itu seperti buah. Bu, tidak ada buah yang bisa dikonsumsi sepanjang tahun seperti buah kurma. Nah, akhlak orang mukmin ini itu dia manis sepanjang tahun. Ya, makanya tema kita itu apa? Lembutkan akhlak. Kenapa?
Karena Rasulullah mencontohkan begitu. Surat Al-Imran ayat 159. Ya, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. 159 surat Al-Imran. Ya, itu adalah Allah mengajarkan kepada Muhammad dan kepada kita semuanya supaya lembut akhlak. Silakan baca. Jelas tuh, orang itu kenapa? Orang itu kenapa? Karena rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu dekat sama siapa? Sama siapa? Sama ibu. Ibu dikasih rahim sama Allah, bapak-bapak tidak ada rahim. Ya, makanya berarti anak kepada ibunya 3 kali lipat dibanding dengan apa? Dengan kenapa itu? Karena rahim itu. Dan rahim itu diambil dari nama Allah. Ya, rahim yang dalam diri ibu itu diambil dari nama Allah. Betapa jahatnya perempuan yang merusak rahimnya sendiri. Ya, dioperasi dibuat rahimnya. Supaya apa? Supaya coba itu perempuan. Nah, sadarnya itu perempuan sendiri. Kalau takut hamil, dibuang kan. Kecuali kalau ada kankernya, kanker cervix, itu nyakit semua. Tapi nggak tahu kalau terlibat dari. Kalau kasih rahmat, dia nggak mau. Justru dia kejam pada sama kepada anaknya sendiri. Ibu, ada kayak gitu. Makanya Rasulullah mengatakan rahimmu itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada ibu. Rahim itu dari rahmat dan rahim, dan itu akan menjadi. Makanya Allah itu sayang betul sama ibu. Bahkan Allah kirim satu surat buat ibu. Surat apa? Surat An-Nisa. Bapak tidak punya surat. Miskin adalah bapak itu. Tapi kenapa kok diterakai kepada Allah? Nah, Nabi kita akan tunjukkan surga. Aku melihat kebanyakan penduduknya orang miskin. Aku tunjukkan neraka. Aku tunjukkan kebanyakan penduduknya. Kenapa? Ini hasil Tuhan. Rasul ditanya oleh seorang perempuan, mengapa ya Rasulullah? Apa dia Nabi? Ya anna kunna tukthirna al-kufra, karena kalian itu banyak mengingkari karena masih. Kalau seandainya ada seorang suami berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, sekali saja suami itu berbuat salah, apa kata istrinya? Kamu tidak sayang sama sekali. Ya, kamu tidak perhatian sama sekali. Kamu hilang semuanya. Makanya saya bilang sama kaum lelaki, jangan pernah berbuat salah kepada istri. Kenapa? Sekali kamu berbuat salah, seumur hidup dia nggak akan lupa. Nanti sudah ada masalah, nanti dimunculkan lagi. Dia kasih rusak. Jangan jadi manusia seperti itu. Jadilah apa? Pemaaf. Pemaaf. Kenapa, Bu?
Coba lihat surat Al-Imran 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang disediakan bagi orang-orang, yaitu orang yang beriman baik di waktu datang maupun sendiri, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah sifat ahli surga. Apa itu? Mereka pertama bertakwa. Kemudian Allah rinci tanda bertakwa itu apa? Suka berinfak dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan luar biasa maupun keadaan biasa. Dia suka berinfak. Makanya, kalau ada orang-orang suka mengeluh sama ibu, minta bantuan sama ibu, berarti kita ada ibu orang baik. Ya, jangan tutup pintunya. Ini banyak, minta lagi, ngomong terus dia. Jangan. Kalau ada orang-orang yang suka minta sama ibu, itu pertanda ibu orang baik. Ya, maka kasihlah apa yang kita mampu. Kalau nggak bisa ngasih apa yang kita bagi, kasihlah kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik, bahkan doakan sama dia. Itu kenapa? Di dalam hadis yang asal Rasul mengatakan inna minan nasi mafatihil khair wa khaliq lisyarr. Ada di antara manusia itu yang selalu membuka pintu kebaikan-kebaikan, tetapi dia sekaligus menutup pintu-pintu keburukan. Ibu kalau masuk ke wilayah ini, ibu jadi orang hebat. Pasti akhlak ibu sudah tinggi. Aku membuka semua pintu apa? Kebaikan dan menutup pintu keburukan. Nah, orang yang datang sama kita, minta bantuan kita itu, itu berarti kebaikan. Ibu bukakan pintunya, jangan ditutup. Justru yang ditutup dari keburukan. Jelas Bu? Ya, Bapak Ibu. Makanya sifat ahli surga, mereka suka berinfak, terus apa? Wal kadhimina al-ghaidha, suka menahan emosi. Nah, dan jangan kita seperti kata Nabi, ya Bu, kebaikan setahun dihapus dengan kesalahan yang sekali. Hujan apa? Panas tahun dihapus dengan hujan, kalau panas tahun hujan dihapus dengan hujan sekali itu bagus. Ya, tapi ini kebaikan selama setahun dihapus dengan satu kesalahan terus hilang semua kebaikan kita. Seakan-akan tidak ada. Nah, ini yang kemudian menjadikan apa? Wanita ini lebih dekat ke neraka tadi. Dan jangan kita jadi wanita seperti itu. Ya, justru kita harus objektif, jangan emosional. Apa Bu? Objektif. Terutama apa? Maafkan suami. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kesalahannya, maafkan dia. Dia bukan suamimu, benar? Dan jangan lupa Ibu, buat perjanjian dengan suamimu sehidup sesuai. Makanya kalau kita hajat malam, jangan gara-gara tidur, temukan air dia barang-barang itu sendiri. Kalau dia sedang dulu masalah ajar dia untuk berkunjung ke orang tua, berkunjung anak yatim atau sedekah. Kalau ada masalah, jangan lupa kaitkan sama Allah. Ini banyak apa namanya lelaki itu kalau punya masalah menghindar dari istrinya. Ya Bu, kenapa? Takut ngapain?
Nanti udah punya masalah, 2 bulan kita pusing kan? Justru kita bagaimana membantu melepaskan dari masalahnya. Paling tidak memberikan pandangan-pandangan, membuka pikirannya, ya Bu, minimal doakan dia, ya Bu. Makanya tahan emosi, jangan emosional. Ya Bu, kalau ibu mau sehat, jangan suka marah. Bu, jaganya sama ibu. Pagi hari ibu ke pasar nih, udah belanja, masakin Masya Allah untuk menyiapkan makan sarapannya suami. Udah siap di meja, tahu-tahu suaminya keluar di kamarnya, bilang maaf saya tidak sarapan di rumah, saya ada janjian sama teman di restoran. Kira-kira sekarang ibu gimana? Hah? Bu, udah masakin nih, udah belanjain di rumah sakit, udah siap nih. Nanti kasih makan coba. Apa sih ibu? Ibu marah-marah, ngambek, terus masuk kamar dikunci. Setelah ibu nanti. Jangan jadi penyakit semua. Kamu kan makan, ya sudah. Nanti saya bagikan sama satpam, sama orang miskin. Ya Bu, selesai kan? Nggak usah marah-marah. Kenapa? Orang yang marah-marah ini tandanya tidak ikhlas. Bu, orang yang suka kecewa, tandanya Bu, dia tidak ikhlas. Padahal hidup ini harus ikhlas. Apa itu? Surat Al-An'am ayat 162. Ya Bu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am 162. Hidupku dan matiku untuk Allah. Ini ibu bilang sama suaminya, I love you forever. Mati dan hidupku untuk kamu sayang. Itu apa itu? Musyrik. Apa itu? Musyrik. Padahal bukan apa? Hidup dan matiku itu untuk Allah. Mau makan ingat kamu. Ini sanjungan semua itu. Makanya jangan lupa saya bilang suami bukan Allah. Saya anak bukan Allah. Hidup ini semuanya untuk Allah. Jadi, makanya sekali lagi calon yang surga itu tidak emosional. Jadi dia bisa menahan emosi. Coba katakan nih, kalau seandainya ketika Nabi keluar dari kamar, Nabi memberitahukan kepada umat tentang kapan akan Nabi akan memberitahukan kepada umat kapan akan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Ketika Nabi keluar dari rumah akan memberitahukan kapan persisnya malam Lailatul Qadar. Ternyata Nabi melihat ada 2 lelaki berantem, ribut, marah-marah, kemudian Nabi mengatakan, ini gara-gara 2 orang berantem, apa yang diberitahukan oleh Allah kepada tentang kapan persisnya malam Lailatul Qadar, sekarang saya dilupakan semua. Coba, maknanya keributan itu tidak membawa berkah. Berarti keributan justru mengangkat kebaikan. Coba Nabi kalau tidak terganggu oleh 2 orang tadi itu, kita sudah pasti kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Tapi gara-gara hal semua umat ini tidak bisa berkepastian kapan. Makanya carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil. Kenapa? Gara-gara orang yang berantem. Makanya rumah tangga kita hindari keributan.
Anak-anak kita hindari keributan karena keributan mengangkat berkah. Terus sehingga kalian minta kita itu supaya berkah, ya jangan emosional, jangan suka marah-marah, itu. Tapi lebih ke apa? Akhlak kita. Saya tanya sama ibu, ini bukan ini ahli peradaban, apa bedanya akhlak sama adab? Ya bu, ini karya dokter dari itu. Hah? Apa bedanya akhlak sama adab? Halo? Hah? Ada? Akhlak itu adalah bentuk karakter. Jelas, akhlak itu bentuk karakter. Tapi kalau adab adalah perilaku manusia. Di akhlak itu dia mengarahkan, tapi adab yang mempraktekkan. Itu bedanya. Tinggal pakai adab makan, adab minum, adab mau toilet, adab orang tua. Adab itu sudah beda dan praktek. Ya bu. Tapi kalau akhlak itu adalah bentuk karakter. Ibu lembut, ibu dermawan, ya, ibu berani, itu semua apa? Karakter. Itu akan bentuk, bukan adab. Ada apa? Makanya akhlak itu lebih luas dari ada. Itu ya. Jadi akhlak lebih kita apa? Karakter, tapi ada terkait dengan perilaku hariannya. Makanya ada seorang penyair Mesir mengatakan suatu tifnah, suatu kebaikannya. Innamal akhlaqu ma baqiyat wa in mutahabat akhlaqu. Suatu bangsa itu akan bisa dinilai maju atau tidak dari mana? Dari akhlak. Ya bu, akhlak ini sudah kaitan karakter. Karakter bangsa itu seperti apa? Ya bu, suatu bangsa akan diukur dari akhlak. Bila bagus akhlaknya, maka baguslah bangsa itu. Apa karakter kita yang paling buruk? Ya, karakter kita bangsa. Saya paling buruk apa itu? Apa? Yang paling buruk? Paling buruk. Suka tahu buruk. Jangan antri. Ya tuh. Orang terus masuk yang terus ada orang kaya, ada orang umum. Itu harusnya yang berpangkat, yang berkuasa. Itu kan masih contoh ya. Ya, saya masih ingat ketika Israel itu, waktu itu Perdana Menteri Israel. Ya, ketika lampu merah dia masih jalan, ditilang sama polisi. Kalau urusan Perdana Menteri ataupun yang lainnya, itu kemudian ditilang sama polisi. Tapi saya alami, saya pakai baju habis. Saya duduk di kursi belakang. Di sana itu baik kursi depan maupun kursi belakang harus pakai seatbelt. Itu aturan mereka. Saya lupa. Biasanya saya pakai seatbelt. Seatbelt itu kan dia di depan. Kita kan, saya lupa. Karena subuh naik mobil itu saya langsung duduk. Bisa sama polisi. Terus semua saya biasanya pakai ya. Even sudah ya, saya akui betul saya pakai. Terus dengan ayo please, apakah kamu pendeta? Maksudnya Ustaz gitu ya? Yes, please, Muslim Christian. Terus nggak tahu itu, oke, jangan ulangi lagi. Terus saya dibahas, perempuan lagi paling pertama kali ya polisi tidak menilang orang. Padahal saat tidak, jadi tidak dimaafkan seperti itu.
Subhanallah. Ibu, kalau menghargai, ibu, sampai teman-teman terus heran. Tentang orang kondisi ini, yang bersekat orang yang datang bersama. Alhamdulillah itu pengalaman juga. Yang jelas sekalian, apalagi dalam rumah tangga, ya, jadilah maaf, ya bu, makanya sebetulnya apa? Kan bayangkan minggu jabatan sama-sama kan, kalau berangkat kerja, ya bu, supaya lebih banyak cinta. Kapan jabatannya bu? Papanya kalau itu yang the best itu, nah ini the best ya. Makanya itu sih kata surga mereka itu untuk menahan emosi dan juga untuk maaf. Itu semua terkait dengan akhlak yang lembut. Jadi semua terkait dengan akhlak yang lembut. Oke, ibu sekalian, kita mau bertanya sama ibu. Dan saya bertanya sama orang hebat, saya tidak menemukan jawabannya. Dan ini juga sempat saya tanyakan di Nabila, juga tidak menemukan jawabannya. Apa itu? Ya, dalam 5 butir Pancasila. 14 orang, kalau enggak masuk jalan ini. Butir yang keempat itu adalah kerakyatan, yang hikmah, kebijaksanaan dalam perbuatan dan perilaku. Saya tanya, hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Iya, kerakyatan dipimpin hikmah. Hikmah itu apa? Gimana itu hikmah itu? Bagaimana? Apa? Ada yang doa itu. Itu kan doa supaya kesehatan soleh. Apa hikmah? Berarti kan tidak ada dalam bahasa Inggris, tidak ada dalam bahasa Inggris, tidak ada dalam bahasa seluruh manusia. Hikmah itu hanya ada di Al-Quran. Ibu, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 269. Umayyub al-hikmah faqad utiya khairan katsiran. Berarti sudah surat Al-Baqarah. Tidak ada dalam bahasa manapun itu kecuali ada di dalam Al-Quran. Apa yang itu? Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, kemudian dia telah diberi kebaikan. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang sehat. Apa itu hikmah? Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah berarti diberikan kebaikan. Ya bu, apa itu hikmah? Coba ibu lihat surat Al-Imran 164. Ya, waladhi ba'atha bikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum min qablu. 164. Karena awalnya semua Allah telah memberi karunia kepada orang beriman untuk meneruskan manusia karena mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mendidikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. apa itu semua? Hikmah.
Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Hikmah dalam itu ada dua makna. Bila hal kita itu Al-Quran bersandingan dengan hikmah, maka hikmah kepada sunnah. Al-Quran itu global, sunnah itu rincian. Di praktek Al-Quran itu sunnah itu. Ini sekarang banyak orang yang sunnah, kita mengikut sunnah. Tapi Qurannya diambilkan. Ada yang salah dengan mereka itu. Sebab kalau menegakkan sunnah, berarti apa? Dia prakteknya Al-Quran. Gitu. Ini ada orang mengikuti sunnah, baca sunnah, tapi kata Al-Quran digantikan tidak pernah. Sunnahnya apa ya? Ilmu sunnah baca Quran itu apa itu? Khatam Quran 3 sekali. Itu sunnah itu. Ini banyak aku ikuti ajaran sunnah tapi malas baca Quran gimana? Nah, jika sudah baik itu pemahaman sunnahnya berarti apa? Dia mempraktekkan Islam, menegakkan Al-Quran, mengikuti ajaran Muhammad SAW. Itu sunnah. Jadi pengertian utama hikmah itu bila pertama kita misalnya hikmah, maka kita melakukan itu sunnah. Yang kedua, bila hikmah itu berdiri sendiri, ya tidak ada keterangan kita, maka hikmah bermakna Al-Quran. Ayatnya surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. An-Nahl 125. Surat An-Nahl 125. Seolah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan penjelasan dengan baik dan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang tepat hidup. Apa yang lalu? Al-Quran dan Sunnah. Makanya ayat itu mengajarkan kepada kita dalam berdakwah itu ada 3 komponen manusia. Jadi dalam berdakwah itu ada 3 komponen manusia. Yang pertama komponen orang-orang awam. Maka cukup kamu sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu hikmah. Jadi mereka menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa itu? Riyadhus Shalihin. Ibu kalau baca Riyadhus Shalihin, semua kalangan umat Islam menerima. Mau ilmu, mau dia, semua menerima. Kenapa? Karena dalam Riyadhus Shalihin ayatnya begini, hadisnya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Itu Riyadhus Shalihin. Makanya kalau kepada orang awam, kalau siapa yang baca Qurannya begini, hadisnya begini, tidak ada keberatan, semua terima. Itu hikmah. Sudah itu, walaupun itu berhasanah, ini kelompok terpelajar. Yang kedua, kelompok terpelajar. Maknanya apa? Mengajar kayak gini itu, kelompok terpelajar ini. Ya, saya pernah bicara sebagai kelompok terpelajar. Qurannya begini, hadisnya begini, keterangannya begini. Itu namanya apa? Kajian. Itu untuk apa? Kelompok terpelajar. Adapun wajar itu tidak biasa di kelompok ketiga, kelompok para tokoh. Yang ketiga, kelompok para tokoh itu cara main. Ya bu, jangan jadi, tapi diajak dialog, diajak berdebat. Itu para tokoh. Jadi di dalam melaksanakan dakwah ini kita akan menghadapi 3 komponen manusia. Pertama orang awam, yang kedua kalau terpelajar, yang ketiga orang seperti itu. Nah, untuk menjadi orang awam cukup dengan ini. Apa yang tadi? Nah, balik kepada menteri keempat pada sekitar rakyatnya yang dipimpin oleh siapa? Orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Contoh ini
Putri kepada Pancasila itu siapa? Unta dewan. Ibu, putri kepada itu siapa ibu? Untuk anggota dewan. Coba kita cek anggota dewan itu Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada yang salah. Ya, mereka berarti banyak salah memahami Pancasila. Ya. Itu harus ada interpretasi hakim, harus ada penjelasan. Ini adalah karya ulama. Ya, kalau kita menangkap, kita terangkan, kita anggota dewan itu tidak boleh terpilih kalau dia Al-Quran dan Sunnah. Oh hebat ini, kan luar biasa ya. Makanya kalau hebat itu dalam bahasa Indonesia, artinya kebijaksanaan itu. Tapi kalau kebijaksanaan diulang 2 kali dalam Pancasila, berarti kan sia-sia gitu kan? Memang kebijaksanaan berarti tidak mungkin 2 makna dalam 1 ungkapan. Berarti sia-sia kan? Berarti hikmah dan makna lain. Apa itu maknanya? Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus kita mulai supaya orang paham. Ya, itulah karya ulama itu. Ya. Nah, katanya berpikir sekali kita ini diajarkan oleh Allah. Karena kalau tidak punya hikmah itu, kita sudah akan jadi bijak. Jadi sebenarnya hikmah itu mengatakan orang jadi untuk orang bijak. Dan itu perintah kita semua dalam surah Al-Quran ayat 79. Ya, perintah kepada kita supaya jadi orang yang bijak. Ya, maka di syarif ayat Allah kita berdoa buat mengaturkan ibadi. Ya, walakin qulu rabbina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Surah Al-Imran ayat 79. Al-Imran 79. Tidak khawatir bagi seorang manusia yang menolak dari kecepatan yang ada, hikmah dan pengertian, lalu dia berkata kepada betapa kamu menjadi penyembuhan penyembahku, bukan penyembahku. Tapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang pribadi, selalu mengajarkan kamu hidup dan disebabkan kamu tetap belajar. Apa sebab nuzul dari ayat ini? Sebab nuzul dari ayat ini datang menjumpai Nabi tokoh Rabi'awi sama tokoh pendeta Kristen. Kemudian mereka mengatakan kepada Muhammad, apa sih yang kamu inginkan, wahai Muhammad? Kalau kamu ingin seperti Nabi Uzair, kita Tuhan, maka Tuhan kan seperti Uzair. Kata orang Kristen, kalau Anda ingin menjadi seperti Yesus dan Isa, kan Tuhan kan seperti Isa. Itu ditawarkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu tidak pantas seorang manusia diberikan kenabian, diberikan orang ilmu, diberikan orang Alkitab, kemudian menganggap dunia Tuhan. Tapi kata Allah, jadilah kalian Rabbani. Apa itu Rabbani? Itu mereka ya, kita semua diperintahkan oleh Allah menjadi Rabbani. Apa itu Rabbani? Kata Ibn Abbas 3. Intinya ada 3. Itu kata Ibn Abbas. Seorang itu dikatakan Rabbani bila kalau dia terkait sama Allah. Seorang itu terkait dengan apa? Dikatakan Rabbani kalau dia hidupnya terkait dengan Allah. Dan itu butuh 3. Apa itu 3 Bu? Pertama dia harus berilmu. Ya Bu, pertama dia harus apa? Berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, tauhid, dan ilmu tentang syariat. Itu adalah mustahil. Yang dia sebab
berilmu. Ilmu apa? Tentang tauhid dan ilmu tentang syariat. Itu. Yang kedua, dia harus bijak. Ibu, kalau bijak, kalau bahasa Quran sana, ibu, tadi itu hikmah, kalau bahasa hikmah namanya apa? Bijak. Ya, orang yang bijak apa? Jangan ngomong pada saatnya yang tepat. Dia berbuat pada saat yang tepat. Lalu dia bertindak bersikap pada saat yang tepat dan tidak pernah merugikan orang lain. Dan yang dilakukan selalu bernilai bermanfaat untuk orang lain. Itu orang bijak. Jadi orang bijak itu adalah masa yang yang ketiga, meskipun kata kita tanda orang bijak itu apa? Kata kita tanda orang bijak itu apa? Ya lembut. Itu tanda orang bijak itu lembut. Makanya kalau orang bijak atau disuruh bijak tempat marah-marah atau kemudian sikapnya keras, maka dia belum jadi orang bijak. Jadi sampai dia menikahi dengan sikapnya orang bijak. Ya, makanya kita membaca semua masalah itu, namanya lembut ya, karena dia sudah sebagai matang ya, kemudian sebagai lembut. Oke, yang ketiga ada orang Bali itu aku santun, santun, ketiga dia santun, itulah orang Bali. Dia berilmu, dia bijak, dan dia santun. Tambahan satu, tambahan satu di atasnya sabar. Santun itu di atasnya sabar. Ya, orang santun itu dia difitnah, dia dibully, dia dimojokkan, dia tidak marah, maka dimaafkan. Inilah orang santun. Jadi orang santun itu di atasnya orang sabar. Kalau sabar itu disakiti itu tidak. Nah, itu sabar. Tapi ketika dia disakiti, kemudian dia maafkan, namanya apa? Santun. Ini banyak orang bicara santun dan kadang tiap isinya. Jadi santun itu di atas sabar. Ya, makanya orang Bali itu berarti dia berilmu, dia bijak, dia santun. Kira-kira orang seperti ini betul nggak? Pasti. Ya, nah, kalau demikian maka tema kita sudah kita sampaikan sebetulnya bahwa memang kita harus lembutkan akhlak kita menjadi robbani. Ilmu, bijak, dan santun. Ya, sebelum bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau belum, sesuai nomor yang dijawab. Ya, dari belakang ada pertanyaan. Ya, kalau bagus sih pertanyaan. Santun, lembut, apakah itu pemberian dari Allah ataukah itu sesuatu yang harus dipelajari, dipraktekkan, ya dibiasakan? Jawabannya ada pada ayat 7 sampai 10 surat Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha
fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Coba dibaca, Bu. Tuh, yang anak sekali baca itu. Tidak dibaca ya. 7 sampai 10. Asyams ayat 7 sampai 10. Asyams ayat 7 sampai 10 ya. Asyamsu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ayat 7 sampai 10. Ya, jadi itu poinnya itu, setiap manusia ini sama. Ya, itulah keadaan Allah, setiap manusia ini sama. Allah berikan potensi baik dan potensi buruk. Taruhlah potensi baik apa? Kelembutan, potensi buruk kekerasan. Makanya ini, ya, dalam ini manusia semua ada itu. Ya, ketika orang itu yang dominan potensi buruknya, jadilah premanisme. Punya mencak, punya menang sendiri, punya menerkam seperti binatang buas. Nah, itu kenapa? Yang dominan adalah sifat buruk. Tapi ketika yang sifat baiknya ini, yang lembut, bermawan, berani, ini yang dimunculkan, yang dilahirkan, yang paling dilatih, maka jadilah dia orang baik. Ya, Bu, berarti apa itu? Memang betul aslinya pemberian Allah, dua-duanya benar Allah nih, tapi harus berusaha manusia. Qad aflaha man zakkaha. Ya, telah beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, sehingga yang baik ditampilkan, yang buruk ditekan. Gitu. Kalau yang dominan buruk, emosi dia, marah dia, lembutnya hilang dia. Ya, Bu, justru yang kita munculkan yang lembut, sehingga kekerasan itu tertekan. Ini perimbangan. Contohnya, Ibu lihat kan yang namanya delman. Delman itu apa? Kuda yang sudah jinak, sehingga dikendalikan ke kanan, ke kiri. Harta sama anak kecil pun dia nurut. Kuda itu kan kenal udah jinak. Nah, tetapi kalau kuda itu liar, Ibu bisa pakai delman kuda, ya, jatuhin semua itu. Sekarang mau tanya, siapa yang mampu menjinakkan kuda itu? Siapa? Mau yang ahli ya? Berarti apa? Kita semua harus ahli menjinakkan jiwa. Kalau tidak, jiwamu akan berontak. Jiwamu akan liar seperti liarkan kuda itu. Ibu, makanya kata Allah telah beruntung orang yang mampu menjinakkan jiwanya sehingga dia jadi baik, ya. Jadi benar ya. Nah, itu butuh kesadaran penuh dan usaha terus menerus untuk sampai jiwa itu apa? Tunduk. Kenapa itu ada tunduk? Makan harta rakyat yang tidak sedikit. Ya, mengapa itu ada lelaki yang mengkhianati istrinya, dia selingkuh? Mengapa ada orang jahat begini dan begini? Mengapa ada satu orang membunuh puluhan orang? Mengapa ada bangsa seperti Yahudi, Zionis itu membantai rakyat Palestina seperti ini? Ini kenapa? Karena kejahatannya yang dominan. Ya, Bu, kebaikannya tertekan. Makanya selain ada upaya kita untuk mengendalikan diri kita, ibarat seperti tadi apa tadi? Apa kuda yang kita jinakkan, ya, Bu. Memang ada proses supaya kuda jinakkan. Ibu
bangun subuh, ibu kemudian puasa, ibu kemudian bersedekah, itu kan untuk lawanan semua itu. Sampai dia Cina, sudah mau ibu keluarga, tak keberatan bangun subuh. Kenapa? Jiwanya sudah Cina. Ayo latih terus. Dan kapan pelatihannya? Sejak umur 7 tahun. Kata Nabi kapan? Sejak umur 7 tahun. Jiwanya semuanya dijinakan. Karena dia semakin liar. Makanya anak-anak yang namanya pubertas itu, itu sudah liar-liarnya jiwanya itu. Kalau ibu gak dampingin, maka anak itu jadi liar. Akhirnya narkoba, akhirnya dia bergaul bebas, akhirnya ya bu, makanya beda antara hasil penelitian psikologi dengan pola penanganan Islam dari jiwa beda. Dr. Ahmad Farid Kanzul yang mengambil disertasi doktor memperbandingkan antara teori psikologi dengan cara Islam bagaimana menjaga jiwa beda. Karena mereka tak paham jiwa itu oleh mereka dipahami hanya sekedar physically, pakai panca indera. Kan ilmu pengetahuan ilmu semuanya ini kan hasilnya apa? Eksperimen dari panca indera. Pada jiwa itu tidak bisa disentuh oleh panca indera. Gitu. Makanya cara Allah yang harus kita ikuti, dan Allah yang menciptakan. Nah begitulah jiwa itu. Kalau kita kumpulkan dengan benar, maka lahirlah masalah-masalah. Puncaknya sama karena Allah sendiri yang milik mereka. Ya, luar biasa. Nah, waktu itu kalau sudah paham, jangan lupa Rasulullah berdoa. Dari mencek begitu. Allahumma atina taqwa. Fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ya Allah, Engkaulah pemilik jiwa ini. Ya, maka berikanlah ketakwaan pada jiwa ini dan sucikan jiwa ini ya Allah, karena Engkau sebaik-baik yang disucikan. Jangan kita bergantung dengan kehebatan kita, tak mampu kita. Karena makanya kita berdoa sama wa iyyaka nasta'in supaya apa? Kita dibantu menjinakkan jiwa kita supaya kita jadi benar. Subhanallah. Kalau sudah jiwa ini jinak mengikuti aturan Allah, maka semua jadi indah. Ya, semua jadi indah. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, selanjutnya kita bisa demokrasi Ustaz. Pesta demokrasi. Ustaz, katanya kata Allah kalau itu akan memutus pembinaan itu kan tergantung rakyat bisa dan di pasar lain tidak ada kebohongan dan kecurangan. Dan terus apa hubungannya tadi yang disampaikan sampaikan anak dan adat itu hubungannya dengan nanti pemilihan pemimpin itu apa Ustaz? Supaya kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar yang kita inginkan. Jadi ibu dijawab sendiri. Ibu dijawab sendiri. Kalau mau cari pemimpin yang benar, berarti apa? Jujur itu apa? Jujur tidak ada kebohongan itu apa? Itu akhlak tuh. Orang kalau akhlaknya itu jujur, ya semua itu kebukan. Makanya ibu lihat dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, surat At-Taubah ayat 119. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang mengatakan? Orang jujur. Orang jujur itu pasti berakhir. Kenapa? Kata Nabi, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa inna al-birra yahdi ilal jannah. Wa inna rajulan la yasdiqu hatta yatabayyana lahu as-sidqa." Kalian harus jujur, kalian harus benar. Karena kejujuran akan membuka semua pintu kebaikan.
Dan itu kebaikan akan membuka pintu surga. Makanya dalam kaidah umum ya, baik dalam politik maupun dalam ekonomi, apa itu trust itu kepercayaan. Ya, lihat sekarang ini sudah pudar kepercayaan masyarakat terhadap rezim ini sudah pudar nih. Ya, Profesor udah ngomong nih, itu maknanya apa? Kepercayaan sudah menurun, trustnya sudah makin hilang. Ya, tinggal tunggu saatnya gitu. Makanya kalau ibu sudah tidak percaya sama suaminya, apa yang terjadi? Males pulang dia. Ya bu, kalau pulang dia berat, seperti mau jalan dulu. Ya bu, makanya lebih berhati kantor dia lebih pulang. Tapi pulang kalau main lagi, dia pulang itu kayak beban. Itu berarti apa? Sudah hilang kepercayaan dia sendiri. Tapi harus dimunculkan kepercayaan itu kepada dia atau kepercayaan kepada dia. Itu mana? Pasti. Kata kunci dalam semua kehidupan sosial ini kata kuncinya trusting. Makanya kalau ada orang pembohong, dia gagal, mungkin pertama kali, 2 kali dia bisa menipu orang. Berikutnya orang jauh, jangan beli sama dia, pembohong itu kan. Nah itu kan, makanya trusting itu penting. Ya, apalagi dalam agama, dalam politik, dalam ekonomi, yang penting trusting itu. Apalagi dalam agama, ditekankan sekali itu. Nah, makanya kalau kita jujur, maka akan lahir pemimpin yang jujur. Tapi kalau kita sudah tidak jujur, bagaimana akan ada pemimpin yang jujur? Jadi itu, makanya kita tidak boleh menyatakan orang lain, kita salah diri sendiri, berbagi diri sendiri, sampai terus memperbaiki secara komunikasi. Teman-teman, ya, itu ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam. Berlima, keempat dan ya, jadi itu pemisalan bukan hakikat pohonnya. Tapi pemisalan bagi orang mukmin itu ada ayat 24-25. Adapun ayat yang 26 dan itu ada gambar orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang yang bertentangan dengan aturan Allah itu ibarat pohon yang tidak punya akar ya. Maka dia mudah tumbang. Makanya ibu kalau lihat ini kafir, itu siapa manusia yang paling banyak bunuh diri? Siapa paling banyak bunuh diri? Orang kafir. Negara 5 negara besar menurut PBB yang paling banyak bunuh diri. Ini tumbang dia, pohonnya tumbang semua nih kalau bunuh diri kan. Pertama itu Swedia, negara paling mampu di luar dari Skandinavia. Yang kedua Jepang. Ya, setiap tahun tidak kurang dari 50.000 orang bunuh diri. Yang ketiga mana? Amerika. Negara besar semua nih. Yang keempat apa? Korea Selatan. Yang kelima apa? Prancis. 5 negara besar yang paling banyak bunuh diri. Itulah ayat ke-26. Dia tumbang dia karena nggak kuat akarnya. Ya bu, hidupnya hanya sia-sia. Ibu kenal sama Christina Onassis. Christina Onassis ini wanita yang mewarisi harta bapaknya Onassis untuk 7 turunan tidak habis. Tapi dia beruntung dengan bunuh diri. Dia menikah 3 kali, gagal 3 kali. Hanya dia bunuh diri, meninggalkan secari kertas yang isinya saya tidak bahagia, karena itu saya bunuh diri. Makanya ibu yang menganggap harta bisa membawa kepada kebahagiaan, ibu itu gagal paham. Kenapa ibu? Kenapa ibu? Harta itu tidak setia sama ibu. Ima ibu meninggalkan dia, atau dia meninggalkan ibu. Itulah harta. Dan harta itu di mana? Ibu
ibu pegang kantong banyak duitnya nih. Itu dalam tubuh atau di luar? Di luar ini. Padahal kebahagiaan itu ada di sini. Ini banyak orang gagal memahami kebahagiaan karena kebahagiaan dikaitkan dengan rumah yang mewah, mobil yang bagus, duit yang banyak. Padahal ada kaitan kebaikan karena kebahagiaan ada di sini. Ibu kalau bahagia pegang apa? Pegang kepala, pegang dompet. Ternyata banyak orang gagal memahami kebahagiaan. Makanya tidak bahagia dia. Oh, hari ini yang paling banyak menderita justru orang lain. Saya tahu, karena saya banyak konsultasi dengan mereka. Kenapa? Kenapa itu? Karena banyak melanggar Allah. Itu ayat yang tumpang dia. Meskipun hartanya banyak, meskipun jabatannya tinggi, tumpang dia seperti donang tadi. Coba dibaca donang coba. Terjemahnya donangnya apa? Ya, surat Ibrahim 26. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Ya kan? Tumpangnya. Mau punya kekuasaan, mau punya kekayaan, kalau dia melanggar Allah pasti tumbang. Ini konten lagi pada ayat 124, 125, 126 surat Taha. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawmal qiyamah. Itu pasti itu Bu, aksiomatik. Enggak usah ragu lagi. Toha 124, 125, 126. Baca Bu. Toha 124, 125, 126. Gimana yang lain bantu Bu yang cepat ketemu Bu. Satu 24, 125, 126. Apa peringatan itu? Dari Al-Quran. Terus hidupnya sampai di dunia ini Bu, sampai hidupnya. Meskipun rumahnya makro, meskipun punya kapal pesiar, meskipun punya segala. Selama dia berpaling dari agama Allah ini, pasti hidupnya seperti itu jaminan Allah. Terus, nah, itu akhiratnya itu. Terus, ya Bu, itu satu kepastian Bu. Saya ngalami sendiri Bu. Saya tinggal di Australia hampir 2 tahun. Saya kerja dengan mereka di perusahaan mereka. Satu-satunya muslim di perusahaan itu, semuanya penghuni. Di sana Bu, dari mulai Senin sampai hari Rabu tidak ketemu orang senyum. Monik. Nanti mulai Kamis, hari Jumat ketawa-tawa, kenapa mau gajian? Ya Bu, jadi mau materialis saja, karena udah berduit. Nanti Sabtu, Minggu weekend kan, itu maksiat semua. Ya, main perempuan, main judi, main minum-minuman, segala macam kan. Nanti hari Minggu ke gereja, Tuhan makin. Senin, pusing lagi dia. Makanya mereka bilang, I hate Monday. Itu mereka tuh, I hate. Dimungkinkan mereka itu, di Australia nggak ada orang miskin. Semua terpenuhi kebutuhannya. Karena kalau ada yang tidak punya kerjaan, negara yang hadir membantu memberikan kebutuhan. Kapan kita punya negara kayak gitu? Ya? Tapi apa yang terjadi? Hidup mereka merana, empty soul, jiwanya kosong. Saya banyak di pusat itu, dia ajak minta konsultasi sama orang ini. Saya bilang, you want my priest? Saya bilang ke pendeta dia, no, I'm the priest, saya muslim, juga no muslim.
Tapi itu terjadi kekosongan jiwa. Maka di sana pentingnya dakwah supaya mereka sadar kembali ke jalan Allah. Makanya kaidahnya, siapa yang berpaling dari agama Allah ini pastikan dua hal, yang menderita dan hina. Dua itu, meskipun hartanya banyak, meskipun jabatannya tinggi, kalau dia berpaling dari Allah, pastikan dia menderita dan hina. Naudzubillah. Di daerah kami Bu, ada seorang jenderal. Ibu, dia sakit, dibawa ke rumah sakit. Anak istrinya tidak mengurusin sama sekali. Ditinggal sama istri anaknya. Mungkin dia dalil ketika masih sehat. Sampai meninggal, yang ngurusin tetangga-tetangganya. Apa arti hidup seperti itu? Nah, coba ketika seorang ibu, seorang ayah, dia penuh kasih sayang dengan anaknya, dan dengan pasangannya, dengan cucunya, dengan tetangganya. Apa yang kita rasakan? Dan ini bukan sombong, bukan apapun, tapi ini pelajaran. Ketika saya dilindas sama ibu, hancurkan saya. Dan dua siang kalimat itu bergerak. Kemudian dibawa ke rumah sakit, saya bingung. Nanti ini operasinya biayanya berapa? Saya nggak punya. Saya telepon peserta teknasi, hari anak kecelakaan, tolong carikan dana buat operasi saya. Ya, keluarga saya nggak bisa beritahu, saya nggak mau membantu. Ya, kemudian justru bisa saya tahu dari orang lain. Ya, kalau saya bilang, kenapa nggak diberitahu keluarga? Saya nggak mau repot. Apa yang terjadi? Malam itu rumah sakit penuh orang. Dari mulai atas sampai bawah, sampai itu satunya bingung siapa saya. Ibu, kemudian saya dirawat setelah operasi, saya dirawat di kamar nomor 3. Satu kamar ada 4 orang. 4 orang, 5 orang. Ada orang yang punya kemampuan apa? Dipindahin saya ke VIP jalan. Ya, saya nggak kenal siapa itu aslinya. Ya, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Ngapain? Baru disuapin, makan disuapin. Oh, bos. Kapan lagi makan disuapin dulu? Jadi kita nikmatin. Ya, makanya ini sekalian. Kita jangan pokoknya husnudzon sama Allah. Apa yang kita alami selama itu di jalan Allah, yang kita dapatkan dua kenikmatan dan kebahagiaan. Padahal saya pulang mengaji dulu, saya datang itu pulang mengaji. Makanya apapun yang kita alami, ibu, selama kita di jalan Allah, kami kita dapatkan dua kenikmatan dan kebahagiaan. Meskipun orang lihat seperti apa, menderita, tapi kita rasakan nikmat yang luar biasa. Orang datang sekian banyak mendoakan kita, luar biasa itu berangkat sama mereka. Saya nggak tahu dari mana mereka. Sampai ibu saya hari kedua datang, tapi saya 3 bulan. Ya, sampai ke rumah. Waktu mau pulang, ibu saya mengaminkan, tapi ibu sudah aman sih mau pulang. Ya, ibu terima kasih. Ibu baru tahu kalau kamu itu raja. Kata ibu saya ibu tahu kalau kamu itu raja. Kenapa Bu? Yang hubungi kamu banyak banget. Kalau adikmu yang sakit gak ada yang hubungi gitu. Itu ibu saya cerita gitu. Alhamdulillah. Jadi makanya selain hablum minallah, hablum minannas. Ya, karena itu insya Allah tidak ada hidup ini yang apa sia-sia. Semua akan bersama nikmat dan bahagia. Waktu itu kami sudah masuk tidur. Nanti ada lagi nanti pakai sambil makan aja ya. Waktu itu termasuk berkatnya semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, iya Bu. Iya. Ibu, mumpung kita kumpul, ini ada saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, ini yang punya bukannya dari yang banyak. Kita doakan mereka semoga Allah Taala memberikan kesembuhan kepada mereka kembali sebetulnya. Ya Bu, untuk menjalankan sisa hidupnya supaya diberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala asma'ikal husna wa sifatikal ula, ta'inana ala
وادخلنا جنتك. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما تحب نفسك. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتهم بالقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم ارزقهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشفهم من أمراضهم يا ربنا. اللهم ثبتهم بالقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. Terima kasih Sylvie. Assalamualaikum.